Tak pernah mengenyam pendidikan yang cukup membuat Asep harus ikhlas menerima nasibnya saat ini. Ia memang tidak memiliki keterampilan khusus, hingga tak heran menjadi buruh panggil serabutan pun sangat melekat kuat pada dirinya. Salah satu cara yang dipilih Asep saat panggilan kerja sedang sepi adalah mencari belut. Cacing kecil yang dipasang di ujung mata kail sederhana ini adalah satu-satunya modal yang digunakan Asep untuk menangkap belut. Kini, ia pun menunggu. Berharap belut-belut memakan umpan cacing yang dipasangnya. Musim kemarau seperti saat ini sedikit banyak berpengaruh pada keberadaan belut di dalam rawa atau warga sekitar menyebutnya dengan istilah ranca. Biasanya, jumlah yang didapatkan tidak bisa sebanyak jika dicari saat musim penghujan tiba. Kan namun usum halodoma jadi si belut nate nya kajero gitu, jadi henteu keluar gitu, jadi kajero pisan. Sudah jadi kebiasaan bagi Asep membawa dua anaknya ikut serta sejak dirinya menjadi orang tua tunggal sekitar 1,5 tahun lalu. Sang istri meninggalkan rumah begitu saja tanpa ia ketahui pasti apa penyebabnya. Sandi dan Krisna adalah anak kedua dan ketiga Asep. Menjadi jagoan kecil yang dianugerahkan Tuhan padanya. Terselip rasa iba yang mendalam jika melihat dua anaknya yang harus terpaksa berpanas-panasan atau bermain di tempat yang tidak seharusnya seperti ini. Oleh karenanya, sesekali ia harus memastikan anak-anaknya berada tak jauh darinya dan jangan sampai lepas dari pengamatannya. Ya kadang sok taraka jaga gitu, udah malu murang kali aralit keneh gitu keur mejeuna bangor. Kadang sok momecai gitu, kadang kamana we barudak mah gitu. Oh yang emam kayak atunya orang etang heula sugan etos kengeng. Kehilangan sosok istri tanpa alasan yang jelas sudah pasti meninggalkan luka di hati seorang suami. Apalagi ketiga anaknya pun masih di bawah umur, sehingga Asep dituntut bisa memberikan pengertian dan kasih sayang yang tak akan tergantikan oleh apapun. Sekitar 5 ekor belut hasil tangkapannya hari ini. Wah Bang Uwi hayu. Meski tak seberapa banyak, namun bagi Asep sangatlah berharga. Walaupun sangat disadari menjual belut dengan cara seperti ini membutuhkan kesabaran yang besar pula. Ya Pak Dunan, Assalamualaikum. Deh, ayo wi. Penolakan sudah pasti dialaminya. Namun hal itu tak lantas membuatnya menyerah. Assalamualaikum Bu. Ibu pada meser belut. Sabaraha? Wih 10.000. 5.000 nya. Nyawa ya 1 Bu. Harga jual yang ditawarkannya pun tidak melulu disepakati oleh calon pembelinya. Ibu, Assalamualaikum. Ditawar dengan harga yang jauh dari pasaran, hingga belutnya dibeli hanya atas dasar kasihan pun kerap dialami Asep. Bukanlah daging sapi ataupun ayam yang menjadi keinginan muluk menu makanan bagi keluarganya. Walaupun dalam hati kecilnya, ia selalu berharap bisa memberikan makanan enak bagi buah hatinya. Rasa syukur terucap dalam hati Asep karena hari ini perut mereka dapat terisi. Hari masalah tuang mah teh kadang menah, kadang teu aya upami eta ge aya anu miwarang nu Tuhan gitu, osok menak mam gitu. Upami teu aya mah abi mah nyante mam we. Kadang sok barangkali masuk aya nu masihan ditatangi. Herlina, anak tertua Asep, duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar. Terlahir dan besar dalam kehidupan serba susah, membuatnya tak bisa bermimpi akan indahnya kehidupan. Bahkan acap kali ia harus mengubur dalam-dalam segala keinginan yang selayaknya diperoleh anak perempuan seusianya. Abi teh hoyong sepatu sae, saragam sae, sareng sepeda sae, ngerah
ngada boga sepeda mah teu lempang ka sakolana, ngada teu capek. Asep sang ayah memang tak pernah membelikan Herlina semua perlengkapan sekolah. Kondisi kemiskinanlah yang menjadi penyebabnya. Mulai dari seragam, tas, sepatu, serta perlengkapan sekolah Herlina berasal dari pemberian orang. Lia bilang ngiring cepet. Abi narusu bade di piwarangku mama. Ya suatu. Sok. Herlina sadar kondisi ayahnya yang hanya seorang buruh serabutan. Namun naluri anak-anaknya pun masih menyimpan keirian hati saat melihat temannya yang bersepeda. Abi teh ka sakola teh sok mapa. Ningali batur teh kana sepeda dabi mah teu boga. Daun pecah beling menjadi tanaman obat yang masih mudah ditemui di daerah pedesaan. Kebetulan sang ayah pun sedang menderita sakit di bagian saluran pembuangan air seni sekitar 2 bulan belakangan. Abi teh ngalah daun pecah beling teh keur ubar si bapa da meuli obat mah teu boga duit. Abi teh sieun ditinggalkeun ku bapa teh. Si ade diurusna ku saha. Abi teh tiasa dan mama tak aya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, abi tadi rerencangan naik sepeda. Abi hoyong sepeda. Ya atuh ai sabar heula nya ke bapak upami geus boga milik ai dipasihan sepeda ku bapak. Nuhun. Yu atuh urang mam heula aya mah ka bumi. Hayu. Sebungkus nasi dengan lauk sekedarnya menjadi menu lebih dari cukup bagi Asep dan ketiga buah hatinya ini. Sebab rasa syukurlah yang justru terucap atas rezeki yang masih boleh mengisi perut keroncongan mereka. Terbesit sedikit rasa bersalah dalam hati Asep melihat kenyataan dirinya hanya mampu mempersembahkan 1 bungkus nasi. Apalagi jika teringat saat ia sempat jatuh sakit hingga tak mampu kerja, sehingga ketiga anaknya terpaksa menahan lapar hingga 4 hari lamanya. Abi mah kadang teu emam 4 hari da sadayana keur teraraos. Taya anu nyari uang. Tapi teh bapakku naon sok teu emam wae. Abi teh hoyong emam lieur. Jeung leuleus nyeusehan teh teu bisa. Ai bapak ada kelutuan kainya itu anu mangade di tongo. Kadenya mi HP barudak di dieu. Nuhun bapak. Menjadi kakak tertua sudah pasti menuntut Herlina untuk bisa menjaga 2 adiknya di saat sang ayah harus kembali bekerja. Apalagi kehilangan sosok ibunda yang seharusnya ada di sisi mereka, meninggalkan duka sendiri bagi kakak beradik ini. Abi teh sedih batur mah boga mama. Abi manteu. Abi teh yang kangen kasih mama. Abi teh sok ku si mama dibawa jalan-jalan, bawa sarengan nyeuseum, sareng di mandian. Teh yang ka diri mama. Tak hanya mengandalkan belut sebagai sumber pendapatan keluarganya, Asep pun mengandalkan cara lain lewat kekuatan fisik yang menjadi satu-satunya modal yang dimiliki. Sudah lebih dari 3 tahun, dirinya menjadi buruh panggil untuk membersihkan ranting pohon. Pohon yang oleh warga sekitar disebut kalices ini memang harus secara berkala dipotong rantingnya, supaya batangnya bisa terus tumbuh tegak lurus. Kadang abi teh maksakeun gitu supaya bisa kaluhur da nyai teu maksakeun abi dedek di mana kanggo tuang gitu sehari-hari. Tanpa alat pengaman, Asep terlihat amat lihai memanjat tiap jengkal batang pohon ini. Sedikit saja salah perkiraan sudah pasti sangat membahayakan nyawanya. Tugas yang harus dilakukannya adalah memotong semua rantingnya yang jumlah pohonnya sesuai dengan permintaan para pemilik pohon itu.
Upah yang didapatkan Asep sekitar 10.000 hingga 30.000 tergantung banyaknya batang yang dibersihkan. Jumlahnya dihitung per tangkal ataupun secara borongan tergantung hitungan sang pemilik pohon. Di atas petak lahan milik desa inilah gubuk mungil yang ditinggali Asep dan ketiga anaknya ini berdiri sejak puluhan tahun silam. Tak ada perabotan rumah yang layak di sini. Bangunannya pun hanya berdiri di atas lapisan semen seadanya dengan dinding dan atap yang bolong di sana-sini. Hanya kain tipislah modal mereka menahan hawa dingin dari angin serta hujan. Tidur pun harus puas hanya dengan kasur tanpa busa. 2 buah lampu ini hanya disalurkan dari tetangga. Pan ayeuna menang sararea gitu kengeng Pak RT. Tas dikasih nanti abi sok sieun dicanak ieu tempat kudu gaduhna abi bade ka mana gitu teu aya deui kanggo abi panginitan gitu. Menjadi sebuah kewajiban bagi seorang anak untuk memberikan perhatian kepada orang tuanya. Dan itulah yang diterapkan gadis 10 tahun ini lewat rebusan daun pecah beling. Terbayang jelas dalam benaknya saat ia tak kuasa menahan kesedihan karena melihat ayahnya berjuang melawan rasa sakit yang tiba-tiba menyerang. Abi teh ikhlas ngurusi bapak teh. Nah abi keur alit sok diurus si bapak nukeun ka ayeuna. Kahoyong abi teh si bapak cing sehat, cing aya milikna, cing gede milikna. Ngara bisa ngurus abi jeung adi-adi abi. Nyeri iya, terus ngagoler. Beta nangis. Nasian ku nanaon. Ada rasa syukur dan bangga dalam hati Asep atas karunia anak perempuan yang dianugerahkan Tuhan pada dirinya. Sebuah perhatian kecil namun berdampak besar mengalirkan ribuan volt kekuatan dan semangat dalam darahnya. Ya mudah-mudahan gitu harapan abi mah gitu tiasa ngarawat kamarurang kali abi sugan we gitu aya pitulungna nu maha kawasa gitu ka diri abdi ti mana we jalan syariat nama. Apa aku naon sedih? Nyai batur teh masih kena ingat ka inung mane. Yang sabar we bapak. Lewat pelukan hangat inilah salah satu cara untuk saling memberikan semangat di antara mereka. Bapak cing sehat, nggak bisa digawe deui. Kebahagiaan ketiga pelita hatinya menjadi harga mati yang akan diperjuangkan Asep sampai kapanpun. Ya lamun tema abi diparengkeun aya milik gitu. Abi mah hoyong gaduh bumi gitu sareng tempat. Pas di perusahaan abi mah hoyong teh kana ngojek gitu sapertos ngojek sayuran. Terus hoyong gaduh kukat-kukut seperti domba gitu supaya ai gaduh kukat-kukut mah abi teh tiasa itu nu alit ageng domba nyeuran gitu janten kanggo masa depan murang kali. Erlina, halo, sini. Halo, Pak. Halo. Teteh punya hadiah buat kamu. Sepeda. Mau nggak? Mau. Hah? Alhamdulillah, Pak. Coba naikin, bisa nggak? Coba. Naikin. Sebuah senyuman polos dari anak berusia 10 tahun inilah yang bisa menggambarkan rasa syukur atas terkabulnya permintaannya selama ini. Gimana, senang nggak? Assalamualaikum Pak Asep, Damang Pak Asep, Neng Damang.
Ieu sadayana perlengkapan kangge Pak Asep ya. Titipan sareng amanah ti para donatur tinu nitipkeun infak, zakat sareng sedekah. Mudah-mudahan manfaat kangge Pak Asep sakulawargi nya. Tak ada yang bisa mengira kapan datangnya kejutan manis akan datang menghampiri kita. Lewat himpunan zakat dari berbagai donatur, coba disalurkan Badan Amil Zakat Nasional kepada para mustahik seperti Asep sekeluarga. Bantuan berupa perabotan rumah tangga hingga keperluan sembako diharapkan bisa menjawab segala kesulitan yang menjerat keluarganya. Buka nih. Buka bareng-bareng. Aduh, Buka nih. buka. Enggak. TV-nya. Alhamdulillah. Oke, Bapak, murang kali Neng tiasa nonton TV-nya. Nih. Sebelah mana, Pak? Cekanya, Pak. Sekecil apapun kejutan yang ingin diberikan pada seseorang, namun jika dipersiapkan secara khusus, akan menjadi hadiah terindah yang akan terus dikenang sampai kapanpun. Hal inilah yang diharapkan oleh tim orang pinggiran bersama dengan Basnas saat menyiapkan kejutan lainnya. Bapak. Dibuka, Pak. Tiba dia tihan apa? Dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Pak. Alhamdulillah. Keras, Pak. Dibaca ini, Pak? Bisa baca, Pak? Bisa baca? Kamu baca. Coba kamu. Tanah Milik Asep Sumantri. Janten tanah ieu parantos dipeser ku Basnas kangge Bapak. Kangge mah Bapak di dieu. Tak ada kata yang mampu terucap atas besarnya karunia yang diberikan Tuhan atas keluarga ini. Segala kegundahan Asep atas nasib tempat tinggalnya terjawab lewat pemberian lahan serta sebuah motor untuk modalnya mencari uang. Nah, ieu motor kangge Pak Asepnya. Pilih bari ka kebon, buburu ngangge motor ieu nya Pak Asepnya. Mudah-mudahan sing manfaatnya kangge Pak Asepnya. Bapak, ini Bapak udah punya motor. Mudah-mudahan Pak, impian Bapak untuk mengojek gunung ya Pak ya, bisa berguna untuk Bapak ya Pak ya. Pak Asep. Pak Asep. Pak. Pak. Asep. Pak. Tolongin. Pak. Tolongin. Lina. Minum. Kepala dibuka. Kepalanya Bapak dipegang pakai tangan ini. Sebuah akhir manis sekaligus awalan untuk babak baru menuju kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya dan membawa keluarga ini pada kebahagiaan kekal. Lihatlah dan